Shalom Sobat STTI yang saya kasih dalam Tuhan, senang bisa menyapa saudara semua dalam keadaan yang terbaik, dan saya percaya berkat kemurahan Tuhan tercurah dalam kehidupan saudara. Ada pesan Tuhan yang akan bersama-sama kita akan renungkan lewat renungan pagi hari ini, dan saya percaya setiap kita makin semangat di dalam Tuhan. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapak, sungguh kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada bersama-sama karena kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar menjadi kekuatan buat kami dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tema saya pagi ini adalah tetaplah bertekun. Nats yang akan kita renungkan ada dalam surat Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Dan mari kita renungkan bersama-sama nats firman Tuhan ini. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara, penulis Ibrani sedang menyampaikan surat ini kepada pendengarnya untuk tetap bertekun. Saudara, saya percaya kita semua tahu bahwa pada masa gereja mula-mula ada banyak tantangan yang dihadapi oleh jemaat waktu itu. Baik dari pemerintah Romawi, baik dari kalangan orang-orang Yahudi, atau juga dari kelompok-kelompok yang tidak suka ajaran sesat juga ada. Bahkan mereka mengalami masa-masa yang sulit, baik secara ekonomi, finansial, dan mereka tidak mengalami kebebasan. Dan saudara, di dalam masa-masa tekanan itu, saya percaya tidak mudah. Tapi menarik, penulis Ibrani sedang mengingatkan kepada pembaca waktu itu yang membaca surat ini, supaya sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, tetap bertekun. Bertekun di dalam penderitaan, bertekun di dalam Injil Kristus, bertekun di dalam ibadah, bertekun di dalam melayani. Mengapa bertekun ini penting? Karena mengawali segala sesuatu itu mudah, tapi untuk melanjutkan bahkan sampai finishing well itu butuh sebuah perjuangan. Tanpa ketekunan, perjuangan akan menjadi sia-sia. Itu sebabnya penulis Ibrani berpesan supaya tetap bertekun sampai nafas terakhir. Tetap bertekun supaya bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Kenapa? Karena ketika setiap orang percaya bisa bertekun, maka akan bisa melewati semua proses yang ada. Dalam bahasa aslinya, kata bertekun adalah tetap ada di bawah, meskipun mungkin ada banyak tekanan, ada banyak himpitan, tidak pernah bergeser. Meskipun ada banyak problem yang harus dihadapi, tidak pernah bergeser, tetap bertekun. Nah, penulis Ibrani sedang menyampaikan kepada pembaca waktu itu, khususnya kepada orang percaya waktu itu, supaya apa saja yang dihadapi, problem, masalah, tantangan, baik keluarga, baik mungkin pelayanan, baik mungkin pemerintahan waktu itu, ada banyak hal yang harus dihadapi, menghadapi tekanan, penderitaan. Penulis Ibrani mengingatkan supaya mereka tetap bertekun, tidak bergeser dari imannya. Iman kepada Yesus, tetap setia kepada Yesus, tetap percaya kepada Yesus. Saudara, mungkin hari ini kita menghadapi masa-masa yang memang berbeda dengan masa waktu itu, tapi mungkin ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Ada banyak hal yang harus kita doakan, baik mungkin itu problem dalam keluarga, baik itu mungkin problem di dalam pelayanan, atau mungkin problem dalam kehidupan kita, finansial kita. Mungkin kita punya pergumulan-pergumulan yang rasanya betapa berat. Dan ada yang mungkin kita sedang berpikir mundur dari pelayanan, atau mungkin kita sedang berpikir berhenti saja, rasanya tidak kuat.
Mungkin kita tidak mengalami tekanan seperti pada masa gereja mula-mula dengan penderitaan, tapi mungkin ada banyak hal yang membuat kita berkata, Tuhan, saya nggak sanggup. Tapi pesan Tuhan pagi hari ini, tetaplah bertekun, tetaplah setia, tetaplah ikut Yesus, tetaplah kabarkan Injil. Nah, pertanyaannya sederhana adalah, mengapa? Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap bertekun di dalam iman kita? Bagaimana supaya kita tidak bergeser dari iman kita kepada Yesus? Yang pertama, mari tanggalkan semua beban. Mari perhatikan baik-baik ayat ini. Karena kita mempunyai banyak saksi, ayat yang pertama, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban. Saudara, penulis Ibrani mengingatkan kepada pembaca surat ini, kalau mau hidup bertekun, maka harus menanggalkan semua beban. Penulis Ibrani sedang berkata bahwa ada banyak saksi bagaikan awan yang melilingi kita. Konteks waktu itu adalah, kalau sudah perhatikan Ibrani pasal 11, di mana ada saksi-saksi iman. Nah, kalau kita mau bertekun, kalau kita mau tetap setia di dalam Tuhan, yang pertama adalah mari tanggalkan semua beban. Mungkin ada banyak hal yang sedang kita hadapi. Beban di dalam pelayanan, beban di dalam masa lalu. Ada banyak orang seringkali masa lalu menjadi beban yang sangat berat sehingga tidak bisa maju, rasanya terintimidasi. Ada orang yang berkata, mana mungkin pelayananmu maju, mana mungkin keluargamu diberkati, mana mungkin studimu bisa berhasil. Ada banyak hal yang membuat beban, bahkan mungkin ekonomi, bahkan mungkin keuangan. Saudara, mari tanggalkan semua beban yang menghalangi kita. Kenapa? Karena itu akan membuat kita tidak maksimal. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa tetap bertekun? Kalimat selanjutnya mengatakan, dan dosa yang begitu merintangi kita. Penulis Ibrani sedang berkata supaya tidak ada dosa yang merintangi. Sebab dosa itu yang membuat orang tidak bisa bertekun. Akan terjadi problem yang besar ketika orang jatuh dalam dosa. Yesus sudah mati buat kita. Itu sebabnya bagaimana supaya kita bisa tetap bertekun. Saudara, mari tanggalkan semua dosa yang merintangi kita semua. Dosa membuat kita tidak efektif. Dosa membuat kita tidak maksimal. Dosa membuat kita tidak kudus. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa membuat kita tidak maksimal di dalam pelayanan. Saya tidak tahu apa yang Anda hadapi. Kalau mungkin masih ada dosa yang tersembunyi, mungkin dosa dalam pikiran kita, mungkin dosa di dalam hal-hal yang belum beres di masa lalu. Mari tinggalkan semuanya itu. Yang ketiga adalah berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Saudara, penulis Ibrani sedang mencatat ada perlombaan yang sedang dikerjakan. Itu sebabnya supaya bisa bertekun. Firman Tuhan berkata, berlombalah dengan tekun. Jangan patah semangat, jangan mudah menyerah. Dalam pelayanan saudara, jangan berkata mundur. Dalam pelayanan saudara, jangan berkata saya nggak bisa. Ada Roh Kudus yang menolong saudara. Ada Yesus yang Immanuel menyertai kita. Jadi saya menyaksikan orang-orang yang berlomba dengan penuh ketekunan, berharap kepada Tuhan. Pelayanannya berhasil, studinya berhasil, hidupnya berhasil. Yang terakhir, yang keempat adalah melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa tetap bertekun dalam segala hal? Mari kerjakan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Mengapa? Karena ketika kita tertuju kepada Tuhan, maka itu akan membawa iman kita makin kuat. Seperti Yesus yang dia rela disalib ganti kita semua. Melakukan semuanya itu. Yesus sudah membuktikan bahwa fokusnya kepada Tuhan itu sebabnya salib dia harus selesai. Dan oleh karena salib itu kita mengalami penebusan. Yang keempat, mari kerjakan segala sesuatu untuk kita bisa bertekun. Fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada diri kita sendiri. Jangan fokus dengan apa yang kita lihat. Mungkin yang kita lihat hari ini tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi tetaplah setia di situ. Tetaplah bertekun di situ. Tetaplah bertekun dalam pelayanan saudara. Dalam keluarga
keluarga yang saudara titipkan. Saya percaya berkat kemurahan Tuhan melimpah buat saudara semua. Jadi bagaimana supaya kita bisa tetap bertekun? Yang pertama adalah mari tanggalkan semua beban. Yang kedua, mari tanggalkan semua dosa. Yang ketiga, mari berlomba dengan tekun. Yang keempat, melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Tetap semangat. Doa saya, Bapak Ibu semua makin setia di dalam Tuhan, bahkan diberkati Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati dan Immanuel, Tuhan menyertai kita.